Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Galeri Kreasi. Kali ini saya akan membahas tentang, ya, kalau dibilang kegagalan sih tidak juga ya. Tapi ya, sebaiknya saran saya kalau kita ingin membuat sesuatu, terutama yang berkaitan dengan dunia pusaka, seperti misalnya membuat hulu, membuat sarung ya, atau pakaiannya, ya dipelajari terlebih dahulu lah. Bagaimana itu karakter bahannya, dan apa yang harus kita lakukan terhadap karakter bahan tersebut, begitu. Jadi begini, eh, untuk video sebelumnya saya ada mereview sampir keris Palembang ya, dan ini sudah jadi. Tetapi yang membuat saya sangat kecewa, kalau dari segi rancang bangunnya bentuknya saya sudah puas, tetapi yang saya sangat tidak senang itu ya warnanya. Yaitu kesalahan saya sendiri karena saya tidak mempelajari karakter dari kayunya ini ya. Ini adalah kayu angsana. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, ada tentang review sampir Palembang, keris Palembang. Jadi begini, ketika pakaian keris Palembang saya ini sudah jadi, sebelumnya ini saya sudah memfinishing dengan pernis. Tetapi karakter untuk kayu angsana sendiri ini bagaimana ya? Ketika saya pernis dengan warna salak brown nih, saya tidak ingin menunjukkan apanya ya, mereknya. Nah, ternyata ketika dipernis itu warna pernisnya itu tenggelam. Artinya bagaimana ya? Untuk penjelasannya, tenggelam warnanya. Jadi untuk warna salak brownnya itu tidak dominan, dia tetap muncul warna aslinya. Jadi sangat jelek sekali hasilnya. Begitu muncul lebih dominan kepada warna kuningnya itu ya, kayu angsana itu. Nah, ketika selesai saya pernis, saya sangat kecewa sekali, dan itu saya lunturkan dengan minyak tanah. Nah, kebetulan ada sisa-sisa minyak tanah, saya lunturkan. Kemudian setelah itu saya bertanya kepada salah seorang teman, dan dia menyarankan agar untuk warangkanya ini coba dikasih wood filler. Jadi dengan wood filler itu, nanti kalau kita pernis dengan warna salak brown, mudah-mudahan warnanya itu bisa menjadi dominan salak brownnya begitu. Tetapi saya ikuti langkahnya, saya saya beri wood filler, kemudian saya pernis lagi, tetap hasilnya sangat jelek sekali. Karena untuk wood filler itu kan dia karakternya menutup pori-pori lubang pada kayu begitu. Jadi ketika dipernis itu, untuk titik-titik yang ditutupi, titik pori yang ditutupi oleh wood filler, ketika dipernis itu dominan dia. Maksudnya pernisnya itu tebal menempel di pori yang tertutupi itu, jadi sangat jelek juga. Alhasil itu saya lunturkan kembali. Jadi saya lunturkan. Nah, di tengah keputusasaan saya itu artinya sudah 2 kali saya finishing kan. Pertama hanya thinner, saya kecewa, saya lunturkan, kemudian saya beri wood filler, kemudian jelek juga. Dan akhirnya saya menggunakan cat kayu yang seperti ini. Hasilnya ya jadinya seperti ini sih. Sangat ya, kalau dibilang dari rancang bangunnya saya tidak kecewa ya. Sudah sesuai lah dengan pakem Palembang. Tapi kalau dari warnanya sangat kecewa. Makanya dipelajari terlebih dahulu apabila kita ingin membuat sesuatu ya. Pelajari karakter kayunya, kemudian bagaimana kita untuk melakukan finishing terhadap kayu tersebut. Nah, beda dengan hulunya. Kalau hulunya ini kan dari kayu ulin, ketika saya pernis dengan salak brown, dia warnanya itu cantik. Artinya warna asli
dari kayu ulinnya itu tidak begitu dominan, tetapi dia untuk seratnya tetap nampak. Serat kayu ulinnya tetap nampak, tetapi tertutupi oleh warna. Nah, artinya kalau untuk kayu ulin ini sangat bagus ya, sangat cantik kalau dipernis, berbeda dengan kayu angsana. Nah, lihat itu titik-titik pori kayunya. Jadi setelah saya cat dengan menggunakan cat minyak ya untuk kayu, ternyata begini hasilnya. Dan setelah saya cat ini, ternyata ada teman lagi satu yang menyarankan seharusnya jangan dicat seperti itu kalau misal dipernis jelek ataupun diberi wood filler, karena wood filler itu seharusnya tidak perlu digunakan kalau untuk warangka atau pakaian keris kita ya. Itu setidaknya dipernis kalau yang cocok kayunya itu sudah cantik. Jadi setelah saya cat ini, ada yang menyarankan agar pakai pakai semir kayu namanya. Nah, saya baru tahu itu. Kemudian saya cari referensi, ternyata memang ada semir kayu itu, wood polish namanya. Jadi kalau untuk wood polish itu dia menguatkan warna karakter dari kayunya. Jadi dia untuk warna aslinya itu tetap muncul, tetapi dia lebih kuat dan dia lebih istilahnya berkilau juga begitu. Jadi ya sudah terlambat, dan saya kalau untuk melunturkannya juga nanti ini sangat sayang. Sudahlah, biarkan saja seperti ini. Padahal kalau untuk kerisnya sendiri ini bagus ya. Kerisnya keris sepuh. Kerisnya keris sepuh dengan dapur Jalak Tilam Sari. Ya sangat sayang juga sih keris seperti ini, istimewa seperti ini, tetapi finishing terhadap warangkanya ya kurang memuaskan lah begitu. Jadi saran saya kalau untuk ingin membuat sesuatu itu dipelajari sendiri, terkhusus untuk kita yang ingin membuat warangka ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan kayu ya. Dipelajarilah bagaimana karakter kayu dan bagaimana finishing yang tepat untuk bahan kayu tersebut. Kalau untuk ini ya agak kecewa juga sih saya, tapi ya sudahlah. Seharusnya ini dia diberikan semir kayu ya, atau wood polish. Jadi lebih menawan seharusnya. Tapi ya sudahlah, ini pun tidak apa-apa. Baik, begitu saja video saya kali ini. Semoga menjadi pembelajaran ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.